Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi Debus. Pemirsa sekalian, season kali ini saya mencoba membagi tips atau berbagi ilmu tentang membuat suara panggilan untuk kijang atau munjak yang ada di wilayah kita Indonesia ini dengan mempergunakan alat-alat sederhana yang ada di alam. Karena mengapa Teguh sampaikan seperti ini? Karena sekarang alat panggil apapun sudah ada di internet. Kita bisa pakai MP3 atau kita bisa membeli alatnya yang harganya mahal. Tapi kalau biasanya pemburu-pemburu sejati, dia jarang mempergunakan equipment ala yang mahal-mahal seperti itu. Pemburu sejati itu biasanya dia mempergunakan apa yang ada di sekitar alam untuk pemanggilan hewan-hewan yang akan diburu. Di Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ada rusa yang berbagai macam jenisnya, ada juga di bawah itu kijang, ada juga di bawah itu napuh ya, napuh. Ada di bawah itu kancil. Di samping itu kita juga ada napuh dan kancil. Perbedaan napuh dengan kancil, kalau orang Aceh bilang kancil itu pelanduk. Itu biasanya wajah memang mirip tapi dari segi ukuran. Kalau kancil ini mungkin agak kekuning-kuningan. Kalau pelanduk itu dia agak putih keabu-abuan. Dan size ukuran juga berbeda. Kalau kancil biasa paling berat 3 kilo. Rata-rata 2,5 kilo lah sebesar induk kucing. Tapi kalau pelanduk itu bisa sampai 7 kilo. Pemirsa sekalian, hewan-hewan yang saya sebut ini di Indonesia pada dasarnya adalah hewan yang sudah dimasuk kategori dilindungi. Tapi masih juga kita temukan di seluruh Indonesia, masyarakat ini memasang jerat. Dan banyak juga saya temukan masyarakat sekarang sudah mentangkar atau menangkar memelihara binatang-binatang ini. Ada banyak orang memelihara kancil sekarang, atau memelihara kijang, atau memelihara rusa diternakan. Seperti kami dulu pernah juga memelihara tersebut dan bisa dikembangbiakkan. Jadi hasilnya bisa kita nikmati. Namun yang saya ingatkan, berdasarkan pengalaman-pengalaman kami yang ada di Sumatera, dengan hutan jenggelnya yang padat itu, dan masih habitat harimau Sumatera yang sangat tinggi, kalau kita memanggil khusus, ini khusus ya kijang ya, munjak kijang, itu ada 2 jenis panggilan. Panggilan induk yang suaranya agak bass itu besar, dan panggilan suara anak. Panggilan induk bisa dibuat dari bambu, panggilan anak juga bisa dibuat dari bambu kecil yang dibelah. Tapi kalau kita memanggilnya, saran saya, kita harus naik ke atas pohon yang agak lebih tinggi, yang kira-kira lebih tinggi dari 4 meter. Karena itu sangat high risk. Kecenderungan kita bisa terkejut oleh adanya harimau Sumatera nanti yang bisa datang atau bisa mengejutkan kita. Sebenarnya ini natural, saudara sekalian. Kenapa kita memanggil panggilan kijang tersebut harimau bisa datang? Ya namanya saja makhluk Allah yang butuh mencari makan. Apalagi panggilan puput suara anak kijang, itu sangat sensitif sekali di hutan. Harimau cepat sekali datang. Harimau ini berpikir di situ ada makanannya. Jelaslah dia datang. Tapi ketika dia datang ternyata kita di situ. Alangkah terkejutnya. Maka sebaiknya kita memanggil tersebut, kita sudah nyanggungnya, sudah keadaan siap di atas pohon yang agak tinggi sedikit. Kalau besaran saya lebih tinggi dari 4 meter. Kalau 3,5 meter harimau itu masih bisa melompatkan. Pemirsa sekalian, yang saya bahas ini hari adalah cara membuat pemanggilan anak kijang selain bambu kecil yang dibelah, dengan mempergunakan apa aja yang ada di lingkungan kita. Semua yang bisa dibuat akan saya tunjukkan, yang seperti di pekarangan rumah saya ini saja. Contoh, mari kita lihat. Pemirsa, di pekarangan rumah saya ada rumput Jepang nih, kalau namanya kami rumput Jepang atau rumput sawi. Ini bisa juga untuk memanggil suara kijang. Cuma kalau kita tidak tahu agak rumit juga. Kalau kita di hutan, kita sering menemukan rumput ilalang. Ini juga bisa dipanggil untuk membuat suara panggilan anak kijang. Yang
jelas kita ambil seperti ini. Ini bisa. Dan ada pohon palem seperti ini bisa. Pohon pinang bisa. Pohon pinang bisa. Pohon kelapa bisa. Daunnya ya, untuk pemanggilan anak kijang. Hari ini kita ambil satu sampel saja daun kelapa. Mari saya tunjukkan bagaimana cara membuat panggilan suara anak kijang. Kelapa ini bisa, saudara sekalian, untuk pemanggilan anak kijang. Caranya kita ambil aja satu batang. Tidak perlu memakai peralatan canggih seperti pisau atau apa, karena bisa kita potong dengan tangan. Ini kita lipat aja saudara sekalian, seperti ini. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali ya sudah cukup. Kita patahkan. Jadi Anda cuma melipatnya seperti ini saja. Lipatannya 1, 2, 3. 3 boleh kalau mau males. Hati-hati terhadap ketika kita memanggil suara kijang tersebut, suara anak ya, dengan kedatangan harimau Sumatera. Ini rumput ya. Jadi intinya pemirsa sekalian, apapun kalau pemburu sejati bisa dipergunakan menjadikan bahan untuk pemanggil hewan buruannya. Yang jelas so pasti adalah barang-barang yang ada di sekitar hutan, tanpa harus membawa peralatan equipment yang mahal-mahal teknologi canggih. Kalau memang kita punya uang, memang ada barang-barang pemanggil alat-alat yang lebih canggih, ya nggak jadi masalah. Teguh hanya sharing membagi ilmu. Jika seandainya alat-alat yang kita punya tersebut tertinggal di rumah, tetapi kita ingin berburu, senapan sudah ada, kita sudah di hutan, kita tahu di lokasi spot itu barangnya ada, kita ingin panggil, karena kenapa kita lupa bawa senter, kita ingin panggil, pakai alat ini saja. Tapi kalau malam lebih bagus. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan tips ini bermanfaat, bisa dibagi para bediler sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.